Bonjour la France. Hatsa, salut lemong. Baik sama gue Edo nih. Udah lama ya nggak muncul videonya ya. Kalau lagi sibuk kuliah, bikin jurnal. Dan kali ini sebagai pelajar juga udah agak relax nih. Gue diminta bantuan untuk menjadi translator di acaranya G-Craft Indonesia di side eventnya Paris Fashion Week. Nah kali ini kita lagi ada pop-up store dari G-Craft untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia ke dunia internasional, dan tepatnya di Paris. Gue bangga banget sebagai pelajar Indonesia yang bisa memperkenalkan produk-produk Indonesia di dunia internasional. Di mana? Di belakang gue ini, di Galeri Joseph namanya, tepatnya di Le Marais. Jadi di tengah-tengahnya Paris, memang tempatnya fashion dan mode yang kece banget. Langsung aja kita cek ya, ngapain aja gue bantuinnya, dan kira-kira produk Indonesianya apa aja. Hatsa! Wah, ngejek banget nih pagi-pagi di Paris ada ayam geprek bensu nih. Bikin lapar aja nih, ngejek pelajar banget. Nanti kalau ada orangnya, kita tanya aja ya. Spicy for you? No, it's okay. Halo, assalamualaikum. Saya dari G-Craft. Alhamdulillah kan hari kedua ya kemarin kita udah temporary store di Turin ini. Kalau menurut orang Parisnya sendiri ini tuh daerahnya tengah-tengah nih gitu. Jadi lokasi yang cukup strategis. Setelah kita kemarin show di Westin Vendôme, jadi beberapa kasur collection dari desainer Indonesia tuh ada 10. Sebetulnya tujuannya adalah biasanya setelah show itu banyak influencers, media yang pengen interview, tapi mereka nggak bisa look and feel the collection kan gitu. Makanya kami mencoba untuk bisa menginisiasi sebuah temporary store di sini selama 10 hari supaya at least kayak sekarang nih udah banyak brand yang mendapat tawaran kolaborasi sama KOL gitu ya. Mereka udah nggak bingung lagi, oh harus ngambil koleksinya di mana, mereka harus janjiannya di mana. Ketika ada buyers, kayak kemarin juga brand Kaira ada beberapa buyers janjiannya di store gitu, diskusi kedepannya akan apa yang akan dilakukan gitu. Jadi sebetulnya yang harus diinformasikan seluas-luasnya bukan mempertajam sebuah perbedaan sebenarnya, tapi justru kita pengen sama-sama di wave yang sama, yaitu untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia gitu. Karena Scarlett beauty product bisa support kegiatan fashion, karena fashion and beauty itu satu kesatuan menurut saya. Di dunia pun kayak on schedule Paris Fashion Week yang diinisiasi sama federasinya, Federasi French Federation, itu pun disupport beauty-nya sama L'Oreal. Jadi nggak bisa dipisahkan menurut saya. Justru ketika ada beauty brand yang support dari Indonesia datang ke sini mendorong para UKM, apalagi ada Dekranasda ini tuh ini kalau misalnya Mas Edo lihat di situ kan ada koleksi dari Dekranasda baru ya. Nih. Ini sedih loh gitu. Ini tuh kita sengaja pilih dari Dekranasda. Kenapa sih gitu harus Dekranasda Banjarbaru? Sebetulnya ceritanya juga cukup panjang. Jadi ini akan jadi bercerita tentang soal kurasi. Jadi sebelum ke Dekranasda Banjarbaru, dari G-Craft pun sebetulnya sudah membuka komunikasi dengan Dekranasda lainnya. Tapi lagi-lagi adalah sebetulnya kan masalah kesiapan.
kesiapan itu bukan cuma masalah budget loh, tapi kesiapan produksi, kemudian juga monitoringnya seperti apa dan lain-lain. Nah, salah satu yang cukup merespon baik dan kebetulan memang kalau kita lihat dari tren fashion, tren aksesoris gitu, tas-tas kurun seperti ini memang sedang tren banget. Bahkan high end brand pun menggunakan kurun. Coba teman-teman lihat brand-brand yang ternama yang sekarang menggunakan kurun itu banyak sekali. Nah, kita pengen kenalin nih, ini ada produk dari Indonesia, dari Banjarbaru, yang mungkin saja orang-orang nggak tahu Banjarbaru itu di mana, adanya di Borneo, Kalimantan gitu. Mereka punya produk sebagus ini. Kemudian yang kedua, masalah pewarnaan. Kita tahu persis bahwa Prancis atau Paris ini kan kasta fashion tertinggi lah kita bisa bilang, dan mereka sangat concern tentang ekosistem di fashion itu sendiri, misalnya natural painting, udah gitu pewarnaan yang alami itu mereka sangat menyukai. Terus juga kalau di beauty mereka sangat menyukai sesuatu yang natural, no animal tested gitu. Nah, itu yang pengen kita juga kenalin nih kayak ini pewarnaannya juga dilakukan secara alami gitu, natural, tapi tidak merubah kenyamanan material. Jadi kemarin tuh beberapa respon media yang datang ke sini itu mereka saat memegang very silky gitu, mereka senang banget karena adem gitu ya, gitu adem, lembut, warnanya juga soft, pewarnaannya sangat baik gitu. Mereka bisa pakai untuk summer season kayak gitu-gitulah gitu. Jadi cocok banget untuk market Eropa. Dan kita lihat di tas ini juga sama. Ini tas-tasnya kan ini sebenarnya warna-warna yang disukai sama pasar Eropa banget, very colorful. Kemudian juga di sini motif-motifnya tribes, ya menarik gitu, untuk atraktif gitu, untuk orang bisa suka gitu. Beberapa koleksi lain, ini juga yang lagi seru nih, ini udah lagi dapat banyak kolaborasi. Kebetulan tuh yang sekarang lagi dapat spotlight banyak tuh ada, kalau di fashion tuh ada brand Kaira, sama kalau brand fashion dari Bandung ada 3 Second dan Joy Yoji, sama seniman Bali Ican Harem yang berkolaborasi sama Green White. Itu banyak banget ditanyain ke kita sendiri gimana mereka bisa dapat, dan pengen banget berkolaborasi sama mereka gitu. Nah, Kaira ini sekarang lagi kolaborasi sama salah satu influencer Paris, lagi photoshoot juga, yang menawarkan bukan mereka nih, bukan brand, tapi si influencer tersebut yang datang menawarkan, aku suka banget, boleh nggak aku pakai buat ke red carpet di sini gitu. Jadi itu menggembirakan sih buat saya, karena ternyata produk-produk di Indonesia sendiri itu bisa diterima. Jadi asumsi yang ya udah itu main jajan orang lokal, nggak sama sekali. Jadi mungkin teman-teman yang bicara seperti itu ya karena nggak hadir di sini, jadi betul-betul nggak merasakan apa yang kami rasakan di sini, gimana kita geret-geret koper gitu ya, menggantung satu persatu, menata dan menjelaskan sama para tamu yang hadir, sama media yang datang. Jadi kalau kalian tidak bisa mensupport mereka dalam bentuk material, menurut saya stop untuk membuat statement-statement yang membuat mereka semangatnya jadi turun gitu, karena itu sangat disayangkan. Mendingan support dengan cara mendukung mereka, mensupport beli produk lokal brand mereka juga, dan gaungkan di negara kita supaya negara kita cepat maju. Karena mungkin negara kita nih susah maju ya karena begini, orang Indonesia mau maju ditenggelamkan oleh negaranya sendiri. Mudah-mudahan itu nggak terjadi ke depan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Anggia Sari Mawardi, biasa dipanggil Anggi. Kemarin ada fashion show di Westin Paris Fandom tanggal 5 Maret. Untuk yang show hari pertama, koleksinya namanya Outfitter untuk koleksi Fall Winter 2002-2023. Sekarang kan show-nya sudah selesai. Sekarang yang diangkat adalah kita harus cari buyer, harus
membawa oleh-oleh pekerjaan yang nanti akan bisa selanjutnya berupa order barang, selanjutnya kita bisa go ekspor, ya tentunya membantu program pemerintah dan membantu juga para pengrajin-pengrajin kecil yang memang berkolaborasi dengan Ayam Bayang Giasari. Kemarin sih antusias sekali, applause-nya itu sampai di akhir runway masih pada tepuk tangan, alhamdulillah. Juga yang setahu Anggi juga dihadiri oleh teman Anggi sendiri yang dari New York, dia sampai datang jauh-jauh ke sini. Jadi itu merupakan suatu kehormatan sekali bisa diapresiasi sama warga Parisian, terutama fashion people Parisian di kota Paris ini. Jadi itu, dan ini kebetulan merupakan kunjungan keempat Anggi ke kota Paris ini, yang memang Paris merupakan target market untuk produk dari Ayam Bayang Giasari. Iya tentu, sudah dapat 3 orang potensi calon buyer yang Anggi lagi approach, lagi mudah-mudahan bisa kontrak dalam jangka waktu yang panjang, next bisa jadi bukan cuma sekedar fashion show aja, tapi memang betul-betul sekalian kirim barang untuk continue seterusnya. Syukur-syukur bisa kontaineran, amin. Hai, saya Rika Amelia, Ketua Umum HIPMI BPC Jakarta Barat, ketum terpilih. Kami di sini dari Indonesia Young Entrepreneur Association Jakarta, HIPMI Jaya. Kita mempresent produk-produk UMKM dari Indonesia. Ada salah satunya adalah tas ini. Tas ini jadi bahan-bahannya itu dari daur ulang ya, bahan-bahan daur ulang dari plastik lalu dibuat seperti tas seperti ini, tas rajut. Ada juga kaos di Indonesia namanya Before Five. Produk lokal Indonesia juga. Nah, ada kosmetik juga di sini. Eagle, salah satu bisnisnya dari Anya Geraldine dan anak-anak HIPMI juga. Dia ada lipstick dan lain-lain, lip tint, dan juga ada Paras di sini. Produknya untuk foundation untuk kulit. Dan juga ada parfum, ada lipstick juga dari Polka. Nah ini kalau Polka udah ada di Sephora Jakarta. Ini parfum Delus juga produk anak HIPMI. Parfumnya, packagingnya juga bagus banget. Kita bawa juga sih beberapa produk dari Shade Signature ya. Ini Shade Signature ini memang tuh pabrik tekstil. Dan pabrik tekstil ini salah satu contohnya. Nah mungkin memang kedepannya mau kolaborasi juga dengan KBRI Paris, siapa tahu di sini ada buyer atau brand-brand di sini yang mau butuh pabrikan untuk membuat desain-desain baju atau aparelnya. Nah ini sudah launching kemarin. Pada saat tanggal 6 kita fashion show di during Paris Fashion Week. Oke, selain itu juga kita ada pabrik untuk masker. Nah, salah satu maskernya keren banget nih. Ada masker merah putih, masker Cosme. Jadi ini ada masker, salah satu contohnya bendera merah putih. Jadi lalu juga ada produk jamu herbal, kemarin juga baru launching. Kenapa sih launching di Paris? Mau tahu nggak kenapa? Ya biar keren dong, karena kita mau promosiin, mau mengiklankan produk kita dimanapun boleh. New Zealand mau bikin iklannya di Amerika, dimanapun itu terserah kita kan. Gimana kita nge-brandingnya. Nah kebetulan memang ini momennya tepat, jadi beberapa brand yang dibawa oleh PT Kosmetika Global Indonesia dan juga Shade Signature, mereka ingin juga nextnya bisa kolaborasi dan ekspor ke negara-negara luar seperti itu. Dengan juga emang market di Indonesia memang yang paling tinggi kan untuk market untuk penjualan. Jadi ya sekalian dia nge-branding dan buat iklan TVC dan lain-lainnya di sini. Jadi itu sih.
Terima kasih. Kita bersama tim berangkat ke Paris untuk bisa memperkenalkan produk-produk retail dari OPP dan juga dari BBQ. Ini tuh ada sambal dalam botol, ada sambal sachet dan juga bakso aci. Sekarang ini produk-produk retail kita itu sudah bisa didapatkan. Yang pertama untuk di Amerika itu bisa didapatkan di Philadelphia, kemudian di London, dan untuk di Eropa baru tersedia di Amsterdam aja. Maka dari itu, dengan berpartisipasinya di event ini, kami ingin membuka peluang untuk bisa menambah daerah ekspor dari produk-produk yang BBensu ciptakan. Selain itu, kemarin juga di fashion show, ini dia baju yang aku pakai. Ini tuh adalah baju anniversary Bensu yang ke-5, kayak gini. Jadi ini adalah exclusive merchandise yang kita launching di Paris Fashion Show kemarin. Kemudian ini nantinya akan menjadi merchandise ulang tahun kita di bulan depan. Dengan adanya ini juga kita melihat peluang dan juga potensi untuk membuka outlet di Eropa. Akankah kita mulai dari Amsterdam atau mulai dari Paris dulu? Karena Bensu sendiri sekarang sudah ada 1 outlet di Hong Kong untuk geprek Bensu. Bensu baksonya ada 3 di Hong Kong, ada 1 di Kuala Lumpur, dan di bulan bukan di bulan, aku nggak bulan, di pertengahan tahun ini kita akan mulai kick off toko pertama di Shanghai. Jadi setelah itu per kuartalnya nanti untuk pemulihan ekonomi di Indonesia juga setelah pandemi, target-target kita yang tadinya sempat tertunda akan mulai kita jalankan. Ini mereka tuh suka banget sama ini, sambal geprek yang saset, sama ini dia nih, sambal botol teri hijau. Karena aku juga baru ngeh ya gitu di sini kemarin pas lagi ngobrol, terus aku translate Angkavi. Ternyata Angkavi itu kan banyak banget dipakai sama Eropa ya. Buat salad mereka pakai, buat bahan dasar saus juga mereka pakai, mayo juga pakai Angkavi extract. Kita juga punya teri hijau. Jadi makanya begitu mereka rasa salty-nya pas, mereka seneng. Aku bilang, oh ternyata ini tuh match banget dan ini tidak terlalu pedas. Ini rasanya light. Kita bawa ke Paris, semuanya sudah kita adjust, kita turunin tingkat pedasnya. Karena satu, pastinya dengan membawa nama baik Indonesia, kita nggak mau ada resiko nih kalau misalkan ternyata ada yang terlalu pedas, terus nanti ada overreacted gitu ya, sampai maksudnya ada alergi, sakit perut, sakit atau apapun itu kita nggak mau. Selama di Paris ini, pokoknya bersama dengan Gcraft, dengan hashtag Bensu sudah siap pedaskan Paris. Sebutan buka ya di Paris, bakal jadi konsumen setia. Excited aja kemarin pas ngeliat rame gitu dari Indonesia bawa ke sini. Ya bangga tentunya ya, brand lokal mau ke dunia internasional untuk memperkenalkan produk lokal juga. Ça a bien marché parce que c'est nouveau. Les clients français ils connaissent pas encore la mode indonésienne. Du coup, je trouve que c'est un très bon produit. Le design est plutôt sympa, j'adore les couleurs comme vous voyez sur moi. Et là, je trouve que c'est vachement... ça flash quoi, ça donne envie d'être porté. Et on nous expliquait ce que c'était comme matière. Et franchement, ça a l'air très qualitatif. Donc je pense que c'est une très belle pièce. Et après, pour le coussin, il est vraiment... il a l'air super confortable. Donc je pense que je vais en prendre un pour chez moi. Cosme masque keren dari Indonesia. Produk Indonesia keren. Ya, jangan lupa kalian semua harus nonton, like, subscribe, dan komen YouTube-nya Edo karena aku juga Hatsa. Hatsa gitu. Sampai nanti. Sampai nanti.